Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah المبعوث لجميع الناس هدى ورحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: من مات مرابطا في سبيل الله، ومن علم علما أجري له عمله ما عمل به، ومن تصدق بصدقة فأجرها يجري له ما وجدت، ورجل ترك ولدا صالحا وهو يدعو له. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Kepada para orang tua, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, juga adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar Haji Diman bin Hashim, Kiai Haji Luqmanul Hakim Hamid, Kiai Haji Ma'mur Murad, Ustaz Salim Ghazali, tim Semaan, Umar Mu'ad, Ustaz Dedi Wahyudi, beserta jamaah Risma, dan tidak lupa khusus juga teruntuk Ibunda Nur Ida Astuti beserta putra-putra beliau. Alhamdulillah, berkat izin, rahmat, bantuan dan pertolongan Allah pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan kita masih bisa hidup beserta fasilitas yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yang seandainya kita mau mensyukuri nikmat itu tidak akan pernah mampu siapapun dia dengan cara apapun. Sebelum lanjut saya bicara, wallahi wabillah, saya duduk di sini bukan berarti saya lebih alim. Demi Allah, saya duduk di sini bukan berarti saya lebih soleh dari antum semua. Tapi ini karena ingin memenuhi hajat yang saya diminta untuk duduk di sini, menyampaikan amanah yang memang insya Allah menjadi hak kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum lanjut, dimanapun saya selalu bertanya, saya didatangkan ke sini atas izin Allah, alhamdulillah bisa sampai. Alhamdulillah. Yang pertama, nomor satu, ini tolong diperhatiin pertanyaan saya. Nomor satu, saya diminta ceramah. Isinya manis semua. Kita orang baik, kita orang surga. Udah pokoknya nggak kenal neraka, kita udah surga semua yang kita kenal. Tapi kan ujung-ujungnya kaget kalau tahu-tahu nggak ke surga langsung. Nomor dua, ini saya mengangkat kaki bukan berarti nggak sopan. Ini cara duduk begini nih, duduk yang memang duduk deprok biasanya ya. Udah jangan dihukumin, dah orangnya jangan dihukumin, pakainya biru-biru jangan dihukumin, jangan. Yang mesti dihukumin omongannya. Ini umat sekarang udah banyak dirusak akibat melihat orangnya.
Kalau sudah melihat orangnya salah juga, kalau dia udah cinta nggak ada salahnya kalau dia udah cinta. Kalau dia udah benci nggak ada benernya. Jadi sekarang yang nomor 1 saya tanya, ceramah isinya manis semua. Nomor 2, dakwah, ngaji, ada pahitnya, bahkan banyak. Mau nomor berapa? Ini kalau saya nggak salahnya orang kan banyak ya. Tapi yang nyaut kayaknya. Saya ulangin sekali lagi. Barangkali masih ada yang belum ngeh. Tadi nggak ada rengginang kan yang dibagiin? Nggak, kalau ada rengginang soalnya kalau ngomong tuh nggak kedengeran, geruk gitu. Nomor 1 saya diminta ceramah isinya manis semua. Nomor 2 dakwah, ngaji, ada pahitnya, bahkan banyak. Mau nomor berapa? Benar. Yang benar. Dan dinyatakan begini, hadis yang lain menyatakan begini, ayatul munafik salasa. Tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong bohong. Nomor berapa? Kalau entar tahu-tahu ada kesenggol hukum, kena sama hukum, merengut, berarti munafik. Pikirin dulu, nomor berapa? Kita bermula pada malam hari ini bikin acara haul. Haul ini maknanya banyak, artinya banyak. Kalau secara bahasa, ini kayaknya ribut banget di dalamnya. Kesian kan orang disuruh datang, suruh ngomong, dia ngomong juga. Yang dibikinkan haul seorang kiai, sudah pasti tepat. Itu makna haul yang sebenarnya. Kenapa? Karena masa hidupnya banyak mengerjakan kebaikan. Jadi pada malam hari ini bukan yang dibikinkan haul saja yang untung, tapi yang membikinkan haul juga untung. Berarti orang untung sedang menjalin hubungan kepada orang beruntung. Ya. Di majelis saya ada burung yang biasa main di gereja. Namanya burung apa? Gereja. Kurang kenceng. Gereja. Burung gereja. Begitu tiap hari saya kasih makan, alhamdulillah niat ibadah. Kita kalau punya akuarium niat ibadah. Di rumah kita tebarin beras, menir, nggak jadi miskin. Malah kita sedekahnya ikhlas main begitu yang nggak bisa bilang terima kasih. Tahu-tahu dia main datang. Tadinya cuma berapa? Paling 5-6. Sekarang rupanya dia ngomong, ayo kita main ke rumah Habib yuk. Gitu kali, barangkali namanya barangkali. Masa yang ngomong semut boleh, gua ngomong gini nggak boleh. Sekarang banyak kebun. Saya kira alhamdulillah, insya Allah jadikan catatan ibadah. Amin. Begitu pula sekarang nih yang dibikinin hall nih. Orangnya sebagai hamba Allah, hidupnya manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain, untuk yang lainnya. Termasuk irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu diterap kalau oleh orang-orang soleh mah. Bukan cuma sayang sama manusia, sama binatang juga sayang. Tapi orang sekarang rata-rata kadang-kadang jangan lagi sama binatang, sama keluarga aja pelit. Zaman dulu kita kalau makan ikan, kucing nungguin tuh. Ya. Karena kucing tahu tulang nggak bakal dimakan. Sekarang di presto. Makanya kalau kucing nyolong pitik jangan suka diuber-uber. Jadi orang yang beruntung saat hidup akan tetap beruntung walau sudah meninggal dunia. Nama beliau Nur Cahaya.
Ini orang nelfon mau ngasih duit miliaran, nggak tahu kita lagi ngomong. Nurul Haq itu nama kiai. Nurul Haq artinya cahaya kebenaran atau cahaya Allah. Makanya sekarang murid-muridnya nih yang pada datang harus tetap menjalin kesetiaan kepada beliau. Ini yang di kuburan ria. Ada botol air nggak? Nggak ada, nggak usah diambil ya. Kalau ada sini, minta maaf. Kita kalau ngomong begini aja Pak lebih enak. Jadi kita jangan dibuka, bukan mau minum. Orang yang di dalam kubur, kalau orang soleh itu tahu orang yang hidup di dunia. Ini seperti air gitu. Kelihatan nggak geraknya itu? Kelihatan. Tapi diginiin nggak basah. Itu orang alam barzah kalau lihat orang hidup begitu. Makanya jangan pakai sok-sokan doa nggak nyampe sampai kayak udah pernah mati. Iya. Untung aja tiap hari Jumat masih ada khotib yang baca Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kan begitu. Ya. Itu ditebar doa tuh oleh Allah. Orang-orang alam barzah tuh yang enggak dapat kiriman khusus itu berebut. Tapi murid-murid, anak, cucu, istri, atau kalau yang meninggal istri, suaminya, teman-temannya, itu semuanya kalau membaca Al-Fatihah yang di dalam kubur tidak berebut karena dapat kiriman khusus. Hadis yang saya baca tadi, arba'atun, ada 4 perkara. Tajri alaihim ujuruhum ba'dal maut. Pahalanya tetap mengalir walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Manhum, siapa mereka? Man mata murabitan fi sabilillah. Orang yang mati di jalan Allah. Mati di jalan Allah ada kalanya syuhada perang, membela li'ila'i kalimatillah, membela agama Allah. Suami nyari nafkah, mati juga. Itu juga termasuk. Dan orang-orang yang mati capek mengajarkan ilmu semasa di dunia, itu juga akan tetap dapat pahala. Termasuk orang-orang yang mati di jalan Allah. Yang kedua, wa man 'allama 'ilman ujriya lahu 'amaluhu ma 'umila bihi. Orang yang mengajarkan ilmu yang ilmunya masih dipakai oleh orang yang diajarkan. Nah coba sekarang tanya yang pernah belajar sama beliau nih, ajaran-ajaran beliau dipakai nggak? Pakai. Kalau yang udah ngajarin mah ilmu, mau dipakai mau kagak, tetap dapat untung. Kenapa? Karena malaikat kan setiap orang ada 2 nih, malaikat raqib 1, malaikat atid 1. Yang satu bagiannya terbaik, yang satu bagiannya terburuk. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ini dapat saluran. Makanya kalimat di dalam Al-Qur'an untuk melakukan dakwah perintahnya umum. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang menuju jalan Allah dengan cara yang baik. Artinya semua ini punya kewajiban dakwah. Lakukan dakwah itu, ajak orang menuju jalan Allah seukuran kemampuan yang kita punya. Dari mulai apa? Dari mulai ngajakin orang makan minum tangan kanan. Karena Nabi kalau makan minum tangan kanan. Nabi makan minum tangan kanan. Ini tadi saya lagi mau protes nih sama yang bikin susunan acara nih. Ditulis di susunan acara tausiah jam 8.55. Sekarang mulainya udah jam 9:04. Kalau ada yang main matematika, wah Habib lebih tuh. Jangan komplain sama saya, komplain sama yang bikin acara.
Jadi almarhum sekarang yang kita bikinkan haul, bukan hanya sekarang, sebetulnya kalau orang soleh mah kuburannya selalu bersinar. Itu ibarat kita nih sekarang kayak banting bola di tembok, baliknya ke muka kita. Ini murid yang ngirimin doa buat guru, baliknya keberkahan buat si murid itu. Iya kan? Sekarang nih murid tiba-tiba misalnya begitu guru meninggal dapat objek nih, umpama waktu murid guru masih hidup susah, begitu guru meninggal kaya, beli mobil baru taruh samping kuburan. Girang guru. Jangan kayak orang zaman dulu. Kalau lagi makan ikan gabus tuh ingat engkongnya dengan ikan gabus. Kata emaknya, lu kalau makan ikan gabus biar ingat sama engkong lu, bikinin. Taruh sono samping kuburannya, dia dulu masih hidup doyan banget sama ikan gabus. Toto dibikinin ikan gabus, ditaruh samping kuburannya, ditinggal, datang kucing garong. Dimakan tinggal tulangnya doang. Emaknya Toto melihat, tuh apa enggak gua kata. Sekarang bukan zaman begitu ya? Iya, HP-nya aja udah modern semua, sekarang masih begitu aja. Pak, kita nih sebagai hamba Allah. Saya nih satu, Ahmad bin Soleh, satu orangnya. Saya hamba Allah. Saya dihidupkan di era setelah diutus Nabi Muhammad. Tolong buka salawat ya, kalau dengar nama Nabi disebut salawat supaya beruntung. Saya umat Nabi, berarti udah 2 selendang tuh. Saya punya emak bapak, berarti saya anak, 3 selendang. Saya sudah berkeluarga sebagai suami, 4 selendang. Saya sebagai bapak, 5 selendang. Kalau saya ngaji, saya murid berarti 6 selendang. Kalau saya guru berarti saya punya murid 7 selendang. Saya hidup bertetangga, punya tetangga lagi 8 selendang. Artinya kalau kita mau telusuri siapa kita, banyak hak-hak yang harus kita tunaikan. Tetapi di dalam menunaikan hak ada aturannya secara Islam. Makanya ikutin saya sebelum lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala ni'matil Islam. Ala ni'matil Islam. Wa kafa biha. Wa kafa biha. Min ni'mah. Min ni'mah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Alladzi ja'alani min ummati. Min ummati. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, kita bikin hall dihitung Pak, karena kita udah Islam. Kalau yang belum Islam bikin hall sampai habis berapa miliar juga nggak dianggap. Karena kita ada di lingkaran Islam yang memang merupakan satu-satunya agama yang benar. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna dina indallahi al-Islam. Agama yang benar satu-satunya hanya Islam. Jangan minder. Kalau ada orang yang ngomong semua agama sama, kufur udah membantah Quran berarti itu. Makanya kita kalau ketemu semua sesama muslim, kalau ketemu tuh ucapin salam, karena assalam tahiyatan limillatina. Ucapin salam, assalamualaikum, biar bangga sama assalamualaikum. Mau ngomong kayak pakai WA kayak. Ini kadang-kadang zaman sekarang banyak orang ngaku Islam, ustadz kadang-kadang. Kalau mau WA orang tuh ASS WRWB. Ini orang begini pantas kalau mati di surga kadang, neraka kadang, ditaruh di gang sama malaikat yang begini. Tulisan hurufnya ada di situ semua, nggak beli. Jadi biar bangga jadi Islam gitu. Berarti agama gua sama dengan agama para nabi. Agama gua sama dengan agama Rasulullah. Agama gua sama dengan agama para sahabat. Agama sama dengan para aulia dan ulama. Jangan minder. Ini Kiai almarhum ngajarin masa hidup. Biasanya beliau suka ngajarin apa di majelis? Fikih, hadis, menyampaikan hadis. Tata cara bagaimana caranya supaya jadi benar. Itu ada di hadis semua. Hadis sebagai penjabar Al-Quran. Kita kalau baca Quran jangan cuma pada berebut khotam. Pahami ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Mana yang diperintah jalanin, mana yang dilarang tinggalin. Kita nggak perlu nanya kiai, kita ini orang surga apa bukan. Kita bisa tahu diri kita beriman apa enggak.
Ciri-cirinya ada tuh di Al-Baqarah, ditaruh di depan. Jadi orang yang mengajarkan ilmu, ilmunya dipakai. Kiai ngajarin, kalau minum tangan kanan ya, kalau makan tangan kanan, terus muridnya pakai tuh. Walaupun beliau sudah meninggal, begitu muridnya minum, pahala minum si murid karena sunnah ngikutin Nabi, gurunya dapat. Makanya ajarin Pak, orang tuh yang baik-baik. Jangan sampai kita udah lama banget jadi Islam, puasa udah berapa puluh tahun ngikut terus, maulid hadir terus, tapi makan minum masih tangan kiri. Malu. Nggak ada yang sama pisan dah, kalau makan minum tangan kiri mah nggak ada yang sama pisan. Para nabi nggak makan minum tangan kiri. Nabi kita khususnya nggak makan minum tangan kiri. Sahabat, aulia, ulama nggak makan minum tangan kiri. Yang makan minum tangan kiri yang kita suka baca, a'udzubillahi minasyaitan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ngikutin setan. Yang ngomong siapa? Nabi SAW. Karena kiai ngajarin hadis, saya mau baca hadisnya. Betapa kita diajarkan sampai makan minum pun diajarkan. Jangankan makan minum, jongkok buang air besar aja diajarin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang dulu penyakitnya rada nggak banyak. Orang sekarang doang yang penyakitnya banyak. Kadang-kadang dokter bingung namain penyakitnya apaan. Idza akala ahadukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi. Apabila makan seorang daripada kamu, makanlah dengan tangan kanan. Wal yashrab bi yaminihi, atau idza syariba bi yaminihi, kalau minum juga dengan tangan kanan. Liyakhudh bi yaminihi, kalau ngambil tangan kanan. Liyu'ti bi yaminihi, kalau memberikan juga dengan kanan. Fa inna syaitan ya'kul wa yashrab wa yakhudh wa yu'ti bi shimalihi. Karena setan kalau makan, kalau minum, kalau ngambil, kalau ngasih pakai tangan kiri. Nah, beda. Boleh orang kalau ngikutin Nabi mah beda. Biar kagak punya ilmu nih, ngaji cuma 2 hari, asal lewat depan orang, assalamualaikum, permisi, lewat. Ntar begitu lagi, assalamualaikum, permisi, dia nggak ustad itu. Dia nggak ustad, akhlaknya bagus banget. Ustad mukim di Mesir sampai 3.888 tahun. Misalnya, udah pokoknya kalau yang kira-kira nggak masuk di akal, misal semua Pak. Lewat depan orang, nggak nanya, nggak apa, asum mukanya. Lewat lagi. Itu dia nggak boleh bangun kanyut. Apalagi kalau ketemu orang, kenapa lu kecium tangan sama gua? Waduh, lu nggak tahu gua siapa? Kalau lama saya ngomong itu, bagaimana saya tahu nama bapak aja lupa nama bapak. Ada nggak orang sombong gitu Pak? Ada. Banyak. Apaan tuh yang dia gula-gulin? Pak, zaman sekarang kalau mau nyari orang yang baca kitab banyak, yang pintar banyak. Syekh Athaillah As-Sakandari sudah ngomong, idza talabta qari'an wajadta ma la yuhsa. Kalau kau cari orang yang pandai baca kitab, jumlahnya tidak terhingga, banyak. Wa idza talabta tayyiban wajadta katsira. Kalau kau cari orang yang baik juga banyak. Wa idza talabta faqihan, apabila kau cari orang yang ngerti agama, wajadta mithlu dzalik, juga banyak. Idza talabta man yu'arrifuka Allah, tapi orang yang mengenali engkau kepada Allah, wajadta mala tahsul illa qalila, tidak akan kau dapat kecuali sedikit sekali. Nah, jadi kalau kita nih sekarang kayak antum semua sama saya, itu ada hak antum sama saya pun hak saya ada sama antum. Apa? Saling doa. Kita kalau lihat kuburan lewat di mana-mana nih, asal beli kasih Fatihah buat dia. Karena itu saudara kita, walaupun kita nggak kenal. Jadi yang pertama adalah orang yang mati di jalan Allah, yang kedua orang mengajarkan ilmu, ilmunya dipakai oleh orang yang masih hidup, maka selama ilmu itu dipakai, orang yang masih hidup, yang sudah meninggal itu dapat pahalanya. Nah, makanya mari kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Selama kita hidup, tinggalin kesan baik kepada manusia lain.
agar orang menerapkan apa yang Nabi ajarkan. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Kalau makan tangan kanan, minum tangan kanan. Pak, orang ada yang udah dengar begini tapi masih tetap aja minum tangan kiri, Pak. Ini biasanya yang begini nih, modelnya ini badannya doang ini, ada di sini, rohnya di rumah ini. Makan minum pakai tangan. Kurang rame, makan minum pakai tangan. Nah, itu berarti ngikut Nabi. Yang makan minum tangan kiri ngikut. Nah, udah pokoknya kalau ada orang dekat kita makan minum tangan kiri, alhamdulillah semua ada gitu aja dah. Saya mau nanya, cabai pedas nggak? Pedas. Kalau ada cabai manis, yang salah cabainya apa lidahnya? Lidah. Zaman sekarang Pak dua macam isinya, ini zaman sekarang ini dua macam isinya. Ada guru bodoh-bodohin murid, ada murid bodoh-bodohin guru. Zaman kiai juga banyak yang pada ngakalin kiai, banyak. Coba tanya orang dekatnya dah, siapa yang pernah bohongin kiai? Coba tanya. Kalau acara maulid sama kiai bareng, makannya mau deket kiai, begitu saya sama orang, lu ngapa sih makan deket kiai mulu? Berkahnya, bukan berkahnya dagingnya gede-gede deket kiai. Dulu ada satu orang syekh, begitu lagi ngajarin muridnya nakal semua nih. Tahu-tahu ini syekh dapat kabar, ada satu ulama meninggal. Akhirnya ini syekh bilang, muridku, pengajian cukup sampai di sini dulu karena aku mau takziah. Kamu tungguin semua di sini ya. Itu ada kaleng biskuit, kata gurunya nih. Ada orang kasih saya hadiah. Jangan kamu sentuh itu kaleng biskuit. Jangan kamu makan itu biskuitnya. Sebab mungkin di dalamnya ada racun. Kalau kamu nanti makan itu biskuit, kalau kamu mati, saya yang akan ditangkap. Begitu kata nih guru. Maksud nih guru, biskuitnya jangan dimakan muridnya, begitu. Begini guru. Begitu pulang, ini biskuit ditaruh kalengnya deket tempat tinta nulis guru. Ini murid yang paling bandel nih, Toto ngambil, wah itu guru bohong itu, supaya biskuitnya kita nggak makan, gitu. Kan buaya mah tahu aja kan Pak. Toto dia mau jambret tuh kaleng biskuit, kesenggol tempat tinta, pecah. Begitu gurunya pulang lihat kaleng biskuitnya udah kosong, dipanggil muridnya semua. Sini kalian semua. Siapa yang makan biskuit ini? Dan siapa yang pecahin ini tinta? Ini yang paling nakal nih, buaya, emang dasar buaya. Iya guru, saya tadi waktu mau ngambil kitab kesenggol tempat tintamu jatuh pecah. Karena saya takut kau hukum saya mau bunuh diri guru. Kan guru bilang di kaleng biskuit itu jangan-jangan biskuitnya ada racun. Saya niatnya mau bunuh diri makan biskuit itu. Saya makan satu tapi saya masih tentram, masih aman. Saya ambil lagi satu masih aman juga. Saya ambil satu masih aman juga sampai habis, ternyata saya belum juga mati guru. Gurunya ngomong apa? Lu lebih pintar dari gua. Makanya Allah taruh CCTV nih di tangan kanan, tangan kiri, malaikat rakib. Ibaratnya CCTV nih, mau geledek, mau angin, tetap catatannya nyata. Yang ngomong di hati juga dicatat. Wah, jangan-jangan lama nih ceramahnya nih. Misalnya begitu tuh, dicatat juga itu. Kita balik ke yang pertama tadi. Jadi beruntung orang yang mati di jalan Allah. Jadi nyari nafkah juga di jalan Allah. Jadi mulai sekarang kalau makan dan minum pakai tangan. Nah, biar mudah nggak beda aja ngomongnya. Ya, mati di jalan Allah, nyari nafkah, sampai capek, sampai sakit, sampai mati. Itu namanya tetap fisabilillah juga, menafkahkan keluarga. Asalkan yang halal rezekinya. Ngajarin ilmu, dipakai ilmunya sama yang masih hidup. Walaupun gurunya udah meninggal, tetap dapat tiap hari itu.
Sekarang saya mau tanya, binatang yang iurannya mahal siapa? Walet. Walet. Walet tahu nggak iurannya mahal? Enggak. Itu perumpamaan guru yang ikhlas begitu. Udah meninggal, berapa tahun udah beliau meninggal? 8 tahun, masih dibikinin home. Ini tanda muridnya murid yang benar, gurunya guru yang ikhlas. Allahumma a'li darajati fil jannah waj'al qabru rawdah min riyadil jannah. Pak, zaman sekarang mah jangan cerita-cerita tentang ilmu banyak, ilmu pinter baca kitab segala macam, jangan. Punya takut sama Allah apa enggak, itu aja yang perlu ditanya sekarang. Kita sholat aja masih minta duit. Duha, nyari apa? Duha, sholat duha. Hukumnya apa hukumnya? Benar. Sholat zuhur hukumnya apa? Wajib. Khusyuan yang mana? Tanya. Kita ini bakal mati semua, sendirian tuh. Ini sekarang yang masih hidup di dunia nih, yang nama istri yang suami istri juga yang udah mati mah, bulaparan mah yang mendem buru-buru dah. Jangan kasih ampun. Sedih sehari, 2 hari, 3 hari, makin kurang, lupa dah. Anak gitu juga, kalau nggak diajarin dari sekarang. Wow, anak zaman sekarang lebih repot kehilangan HP daripada kehilangan sama bapak. Anak zaman dulu melek mata cium tangan mama bapaknya. Anak zaman sekarang sekolah TK Islam cium tangan di sini. Banyak yang begitu. Gurunya diam aja. Ada yang di sini. Saya bilang kalau ada yang begitu tuh, Neng, kalau tangan Habib di sini mana yang namanya nyundul. Ada yang salaman cuma begini kayak orang Jember nih, kayak orang jijik. Ada yang begini. Enggak, salaman tuh begini tuh. Sebabnya dibikinin tekukan tangannya maksudnya biar ketemu sama tekukan tangan temen. Ini nih ketemu nih tuh. Kalau kita salaman tuh ketemu. Saya nonton TV film baru, penjahat salamannya begini. Ikutin Nabi Pak, ikutin Nabi. Silakan tanya kiai-kiai, orang kalau salaman, begitu salaman nih digoyangin begini nih, itu dosa jatuh gugur. Nah kalau nyalek-nyalek doang, itu namanya ngitikin. Tolong apa, terapin ajaran Nabi, terapin. Ini dunia kita, negeri kita udah hancur-hancuran begini akibat nggak ngikutin Nabi kan. Masing-masing pada nggak tahu fungsinya. Pimpinan lupa sama bawahan, bawahan melawan sama pimpinan. Guru bohongin murid, murid bohongin guru. Guru cium tangan, murid cium tangan sama guru, ngesot dikatain. Didik sekolah, guru nyentil kuping murid, dilaporin polisi. Bagaimana Indonesia mau 40 tahun 2045 emas, tembaga aja belum. Kita sudah dipilihkan pemimpin yang pasti benernya. Orangnya paling cakep. Orangnya yang benar sesungguhnya. Yang kehadirannya ditunggu. Wa kullu man fil kaun mutashawwiqun li dhuhurik muntadhirun li ishraqi nurik. Seluruh alam menantikan kedatanganmu dan seluruh makhluk merindukan kehadiranmu, yaitu Nabi Muhammad. Al-Quran sudah bilang, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Shadaqallahul azim. Katakan kepada olehmu ya Muhammad, jika mereka cinta kepada Allah, ikuti aku. Katakan begitu, suruh ngikutin Nabi. Barulah yuhibbukumullah, baru Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan ngampunin dosa kalian. Ini kita kumpul begini dengan nama Nabi selawat. Selawat 1 jawabannya 10. Coba tanya dah. Balasan Allah selawat 10. Buat apa aja? Tanya. Nggak ada yang tahu. Allah akan balas dari selawat 10 itu apa-apa yang kita butuhkan. Orang pelit datang ke kiai minta doa, objeknya hasil, jangan didoain. Iya. Karena pelit. Belum kaya aja pelit. Kalau bikin kaya, bikin pelit, ya bikin dalam nerakanya. Iya.
Paham itu ya? Orang dermawan kalau minta doa kaya, doain. Ini mau hol guru nih, ngikut. Oh duit nggak punya, lihat ke dapur ada kopi, bawa kopi di gelas. Ini seduit buat tamu ntar ya. Oh nggak punya, ada pisang, bawa. Pokoknya ambil aja udah. Barangkali begitu nanti dihisap sono, misalnya ini asal udah nggak masuk di akal, misalnya deh ya. Jangan pakai dijelasin lagi udah. Lu, misalnya malaikat ngomong begitu, sebetulnya lu mesti ke sono, garing lu di sono. Cuman waktu guru lu ngikut, jadi lu dapat berkahnya. Amal mah nggak ada yang kecil, gede semua. Sebab yang nyuruh yang maha besar. Ada orang kelilipan segini? Nggak ada. Orang kelilipan segini ada? Ketonjok kalau segini mah. Kelilipan semuanya kecil. Terus kalau lagi bawa motor kelilipan ada nggak? Ada, sana masih ada sebelah mata. Ada. Ngerem. Bisa ngakalin sendiri. Jadi di dunia kita masih membutuhkan tiap tetangga, tiap orang. Anak butuh orang tua butuh anak. Saling membutuhkan menuju jalan Allah Rabbul Alamin. Cuma di zaman sekarang kata Imam Haddad, yas'ubu sulu sabilin najat ala man ghalaba ala qalbih hubbul mal wal jah. Sulit menemukan jalan kebenaran, jalan menuju benar bagi orang-orang yang hatinya sudah dikuasai oleh cinta dunia dan cinta penghormatan. Makanya kita lalu nyampein dakwah, gak usah berpikir orang bakalnya gak demen sama gua, gak ada urusan. Mau demen sekarang gak demen sekarang. Karena kita tidak boleh mengambil kesempatan di dalam agama. Agama gak boleh dikurangi, gak boleh dilebihin. Sudah sempurna begitu. Al-Quran pertama Bismillahirrahmanirrahim, huruf ba. Terakhir Qul a'udzu birabbin nas, huruf sin. Artinya bas, artinya sempurna sudah. Coba lihat di kamus tuh, bas artinya apa? Bukan bas yang begini. Orang Yahudi aja pada girang tentang Islam, mereka berkata begini girangnya nih kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, fi kitabikum, di kitab antum, di kitabmu itu ayat, ada satu ayat, idza nazalat, kalau itu ayat katanya turun, fina atau alaina, kalau ini ayat turun kepada kami kaum Yahudi, kana idan, maka kami berlebaran tiap hari. Kata Sayyidina Umar, mahiyal ayat, ayat apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah menyatakan ridho pada hari itu, pada hari ini kata Allah Ta'ala, telah kusempurnakan untuk kalian semua, lakum, Nabi dan para sahabat maksudnya, agama kalian telah kami sempurnakan. Mengapa dikatakan disempurnakan? Karena Nabi Allah Adam Islam, Nabi Allah Nuh Islam, Nabi Allah Ibrahim Islam, Nabi Allah semua anbiya mursalin beragama Islam. Cuma belum disempurnakan. Disempurnakannya setelah Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan la nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Karena sudah sempurna. Nah sekarang kita yang sudah dikasih kesempurnaan, ajarannya pasti benar. Anak muda ketemu orang tua cium tangan, orang tuanya merangkul, berarti saling menyayangi, saling menghormati. Yang muda hormat sama yang tua sayang sama yang muda. Itu ajaran Islam, sungguh hebat. Sayyidina Umar sampai berkata, begitu beliau masuk Islam, kata beliau apa? Sekarang aku baru hidup. Kemarin aku telah terbenam dalam lumpur kematian. Setelah aku mengucapkan, menyaksikan tentang tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, maka aku baru dikatakan punya hidup baru lagi, punya umur baru. Nah kita sekarang, baba kita siapa? Nyak kita siapa? Engkong kita siapa? Nenek kita siapa? Tapi keislaman nggak tampak sekarang. Padahal tahfidz Quran di mana-mana, majelis taklim di mana-mana, tabligh akbar di mana-mana, dakwah di mana-mana, kiai di mana-mana. Tapi belum ngikutin Nabi. Itu kalau mau tahu sebab tidak berhasilnya, tidak aman keadaan. Masih banyak bohong kita.
Kalau beo bohong juga harganya mahal, walaupun dia ngomong apa aja mahal harganya kalau beo mah. Tapi kalau manusia ngomongnya ngawur, bohong, jadi murah. Kita pedoman hidup kita apa? Al-Quran. Pasti benar enggak? Al-Quran pasti benar enggak? Air hujan hukumnya disebut apa? Berkah. Rahmat. Air hujan Rahmat. Kalau mau bikin acara minta hujan enggak? Enggak. Nah. Padahal pabrik payung udah sampai bikin payung yang taruh di kepala nggak pakai megang ada. Jadi kita belum ngikutin Nabi SAW. Jadi tolong, ini kita bikin hall pun nih ikut tata cara Nabi. Allah. Bahkan mengikuti Allah Rabbul Alamin. Apa buktinya? Dalam ayat Quran dinyatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah kebagusan itu balasannya bagus juga? Nah, murid yang sudah ditinggalkan oleh gurunya, ingat budi jasa guru. Selalu fatihahkan setiap hari. Makanya guru mendapatkan saluran pahala ketika ajarannya masih dipakai oleh murid-muridnya. Yang kedua itu tadi, kita balik ke pertama. Pertama mati di jalan Allah. Yang kedua ngajarin ilmu, ilmunya masih dipakai sama hidup. Yang ketiga, wa man tasaddaqa bi sadaqatin fa ajruha yajri lahu ma wujidat. Orang yang bersedekah jariah, yang jariahnya itu masih menjadi berbentuk sesuatu di masjid misalnya, beli karpet. Selama karpet itu dipakai sholat, pahalanya terus mengalir. Ikut beli pasir buat masjid, selama temboknya masih ada, pahalanya tetap mengalir. Makanya kalau mau ada perombakan majelis taklim atau masjid atau apa, puing-puing dan kayu-kayunya jangan dibuang jauh. Gali lubang di sekitar situ, kubur di situ, supaya pahalanya tetap berjalan. Pahala tetap berjalan walaupun itu kayu dibuang, tapi akhlak, cara untuk memelihara amanat taruh di situ. Akalin bagaimana caranya? Jangan cuma bangga punya rumah di samping masjid. Rumah saya samping masjid, jangan girang dulu. Orang di rumahnya di samping masjid bisa masuk surga duluan, bisa masuk neraka duluan. Lah kok masuk neraka, Bit? Lah Quran wakaf masjid lu bawa pulang gak balik lagi. Ini saya sampaikan dimanapun saya sampaikan. Masjid dibangun ramai-ramai, rapat, musyawarah rapat. Begitu dibangun masjid jadi, yang direbut-rebut apanya? Merebut. DKM, bendahara, biasanya tuh nggak dikasih jadi imam ngambek, pindah masjid, ada nggak begitu? Ada. Malah sekarang yang udah kebanyakan banget, keren banget udah sekarang udah jadi keren. Kalau khotbah Jumat, khotbahnya sepanjang-panjangnya, sholatnya baca ayat yang pendek. Udah begitu jangan dipakai lagi udah. Yang mesti lama sholatnya, khotbah mah jangan panjang-panjang. Karena sholat menghadap Allah harus kita betah lama. Orang yang baik pasti betah di tempat yang baik. Tuh burung sekarang udah nggak disebut burung gereja lagi, disebutnya burung majelis karena main besar. Al-mar'u ala din khalilih. Seseorang bagaimana agama temannya. Kalau berteman sama yang kurang bagus, pasti bakal banyak yang berbuat nggak bagus. Nyari orang buat ngejemput ngaji karena nggak punya kendaraan, nggak punya ongkos, ribet. Nyari teman berdua buat ngaji, ribet. Tapi coba nyari teman main gaplek, butuhnya satu orang yang datang 4. Nyata bahwa sekarang orang ini hatinya sudah banyak condong kepada apa? Kepada dunia. Hatinya sudah dikuasai dunia. Makanya jalan menuju benar agak ribet. Dan kepengennya dihormatin orang melulu, padahal belum jadi orang terhormat. Kalau mau jadi orang terhormat, terhormatlah dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Orang bisa terhormat dalam pandangan Allah dan Rasulnya apabila jujur. Ini seandainya murid nggak bikin hall, tetap kuburan beliau kiai menjadi raudhah min riyadhil jannah. Karena Allah yang bakal memberikan balasan. Dalam satu keterangan ada dinyatakan bahwa nanti di telaganya An-Nabi SAW Al-Kautsar, tolong sholawatnya kalau dengar Nabi Rasulullah,
Itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali melayani orang-orang untuk minum air telaga Kausar. Ini kalau kata yang otaknya rada koslet nih, besok nih kalau masuk YouTube nih, bakalnya ada komentar-komentar tuh, Yaman ngawur, Yaman halu, macam-macam udah. Ada jempol berdiri, ada jempol nyungsep. Biarin. Nabi juga dikatain orang. Nabi dihina orang. Itu yang melayani Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tapi begitu orang alim yang datang, Nabi bangun. Langsung Nabi mengambilkan dengan tangan mulia beliau, diminumkan ke mulut orang alim. Makanya kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlak. Jadilah orang alim, enggak bisa. Aw muta'alliman, belajar, jadi pelajar nulis baca. Udah telat. Aw mustami'an, jadi pendengar ngaji nguping. Ya, asam urat. Banyak kan sekarang kalau ngaji alasannya ada aja kan. Dari pagi sehat, sampai sore sehat, habis maghrib aja kaki kenapa nih ya? Ada aja alasannya. Paul yang merasa pinggang, merasa apa? Bukan, gue soalnya kalau ngaji nggak enak, mesti blonjor. Nggak apa-apa blonjor asal di belakang. Jangan guru ngajar dengan kakinya ke depan. Udah gitu muak, tadi tutup kayak buaya, gede banget. Udah jangan pakai alasan dah, kalau masih bisa merangkang datang ngaji. Orang yang datang ngaji dalam satu hadis dinyatakan apa, manin takkara liyata'allama ilman dzukira lahu qabla an yaqtuwa. Orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berjalan menuju majelis ilmu, dosanya sudah diampuni sebelum melangkah. Berarti langkah-langkah selanjutnya adalah rahmah. Pikirin kuburan, ya Allah gelap banget, sempit, udah nggak kedengeran yang lagi udah sendiri. Kalau orang yang soleh di alam barzakh, itu malaikat nanyanya juga pelan. Assalamualaikum ya Abdullah, gum, bangunlah. As'aluka, aku akan bertanya padamu, man rabbuka? Pelan. Kalau yang ngaji kagak. Kalau kita ambil contoh, misalnya ini mah, bangun, tidur aja kerjaan lo. Misalnya itu, sautu karra'id katanya, suara malaikat munkar nakirnya seperti guntur, kayak geledek. Makanya sayangi diri kita, Pak. Kita yang mesti sayang sama diri kita, mumpung masih ada umur ngaji. Jangan ngaji kagak, sholat jamaah kagak. Begitu meninggal toto diumumin, yang umuminnya bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pulang ke rahmatullah, rahmat yang mana? Ngaji kagak apa kagak? Banyak kan begitu? Banyak. Ini saya buka di mana-mana begitu saya buka ini. Yang harus beda ya beda, yang harus sama ya sama. Ada orang lihat kiai baca pakai kacamata, lihat dokter baca pakai kacamata, lihat profesor baca pakai kacamata, ustadz baca pakai kacamata, haji baca pakai kacamata. Dia datang ke toko kacamata, tolong saya minta kacamata bacanya. Dikasih kacamata, dikasih majalah suruh baca. Oh jelek nih, masih lagi ngatur, jelek nih, sampai penuh di etalase. Yang jualan pegel, kesel. Bapak bisa baca nggak Pak? Apa kata dia? Kalau gua bisa baca, gua nggak datang kemari. Enggak. Dia kira kacamata orang baca pakai kacamata, yang baca pakai kacamatanya. Paul juga kan ini. Ribet. Makanya pelajari agama, jadi tahu tata caranya. Jangan ngaji ditelan bulat-bulat. Coba lihat masjid ya, masjid kan semuanya ada pintu nggak di samping di mihrab. Ya. Itu buat imam datang belakangan, makmumnya datang duluan. Dan imam kalau batal supaya keluar, yang gantiin yang belakang. Ini yang belakang ngajinya baru sekali. Kata Ustadz, sholat yang paling besar di shaf pertama. Wah langsung depan imam. Imam kalau begitu sujud batal. Pergi imam. Ini sepakan begitu bangun, dah ngomong dia, dah kok pergi mau kemana?
Gantiin penyu. Makanya jangan main paling depan aja, ukur diri. Oh, ini baca Fatihah masih belum fasih nih. Yang muda fasih, suruh yang muda. Lah mau jadi imam mulu bacanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba itu. Walaupun umurnya muda, kalau lidahnya fasih baca. Dan imam kalau baca, bacanya ikhlas lillahi ta'ala. Jangan suara dienak-enakin, ruku nggak ada tumak ninahnya, sujud nggak ada tumak ninahnya. Kayak orang matok beras, burung matok beras. Makmumnya mah nggak boleh kedengaran bacaan lama. Saya pernah ngalamin Pak, terawih. Begitu terawih nih di depan masjid kan ada tiang, ada belendungannya begitu tuh. Iya. Ini yang satu nih, imam bacanya nih dimerdu-merduin. Emang tukang tidur nih penyu antum. Begini tuh dia, saya ngelihat saya begitu. Begitu lagi saya begitu. Udah lama dia nyeruluk. Begitu nyeruluk saya pegang lagi. Kagak batal, gua yang batal, brengsek kan. Model-model di zaman sekarang. Macam-macam sekarang mah, macam-macam udah. Jadi tolong kita ikutin Nabi. Kalau ngikutin Nabi udah bagus semua. Udah pasti bagus semua. Beliau lagi duduk begini nih. Datang satu orang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, alaikassalam. Laka asyraf. Kau dapat pahala 10. Datang lagi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi ya Rasulullah. Alaikassalam warahmatullahi. Laka asyrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laka selusun. Yang satu dapat pahala 10, yang satu dapat pahala 20, yang satu dapat pahala 30. Makanya kita kudu pintar kalau ada orang bilang assalamualaikum. Tulisannya bacanya assalamualaikum, nama Allah itu. Jangan assalamualaikum. Itu rombongan batu kinyang tuh. Ucapin salam yang rapi, assalamualaikum, semoga Allah bersamamu. Kita jawabnya tambahin waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahalanya gedean kita. Hukum kan yang berobat cuma disalam doang. Gedean mana pahala ngerjain wajib sama ngerjain sunnah? Wajib. Ini jawabnya pada ya Allah. Gedean mana? Wajib. Gedean wajib, tapi salam gedean yang sunnah. Sebab ucapan salam sunnah itu yang awal, hukumnya sunnah, tapi dia lebih gede karena dia duluan ngucapin. Yang dijawab dihukumi wajib karena dendaan, harus jawab karena udah keduluan sama yang ini, jadi kamu harus jawab. Cuma disalam, yang pahala sunnah gedean daripada wajib cuma disalam saja. Paham itu? Jangan ngeremehin sunnah. Maulid di mana aja hadir, Mi'raj di mana aja hadir, ngaji di mana hadir. Begitu bulan Ramadan, buka puasa bukan pakai korma, pakai bala-bala. Lu. Korma dulu satu, takzim kepada Nabi SAW. Baru makan yang lain apaan kek? Paham itu ya? Jadi makan minum tangan kanan hukumnya dapat pahala. Makan minum tangan kiri hukumnya makruh. Bagaimana muka kita nanti mau ketemu Nabi? Kalau dari sekarang kita berat sama sunnahnya. Tuh tanya yang tukang rokok sama yang tukang nyiwak. Begitu pergi dari rumah nih naik motor, kalau rokok ketinggalan balik dari jauh juga. Tapi kalau siwak, oh dulu biarin ntar aja. Ayah, tanya dirimu. Padahal siwak dalam martabat lebih mahal dibandingkan mobil yang baru sekalipun. Sampai Nabi menyatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, akan kewajiban mereka pakai siwak setiap sholat. Jadi siwak itu luar biasa. Paham? Gitu. Zaman dulu belum ada sikat gigi. Siwak.
Pahalanya luar biasa. Lihat di kitab fikih itu pahala siwak, fadilah siwak, lihat di hadis. Pokoknya apa aja dah kalau udah disambungin sama Nabi udah paling mahal. Siwak buktinya fadilahnya, martabatnya ngalahin harga mobil. Korma di bulan Ramadan jadi rajanya buah. Air Zam-Zam mahal, dipakai buat basuh dada Nabi, menambahkan kesucian di dalam kesucian, bukan nyuci dada Nabi. Jadi kalau ada orang kiai mau siapa kek, kalau dibilang Nabi dadanya dibelah, dicuci, itu bego. Nabi itu udah suci hatinya, ditambahkan kesucian. Tapi begitu air keluar dari jarinya Nabi, Zam-Zam langsung jadi makmum. Air itu yang nabah min asabi' syarif, dari jari Rasulullah, itu air yang lebih mahal. Iya, makanya nih pada punya bini bunting nih, ya, yang lagi pada punya bininya hamil, yang belum pada punya keturunan, insya Allah biar Allah kasih keturunan yang soleh. Nggak usah pakai USG Pak, kalau bini lagi bunting jangan pakai di USG, fudul, apa aja mau dilihat. Ya, begitu di USG, kalau ternyata Allah murka bagaimana ntar? Alhamdulillah. Kalau yang keluar banci. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah laki perempuan sama aja. Yang penting kalau perempuan solehah, yang laki soleh. Duit yang buat USG sedekah sama laki yatim supaya lahirnya selamat. Iya kan? Zaman dulu kan kalau 7 bulan baca apa? Surah Yusuf kan? Baca surah Yusuf. Walaupun lahirnya anaknya ya begitu dah. Iya. Tapi tetap dapat berkah. Tetap dapat berkah. Jangan pakai komplain begitu baca surah Yusuf. Begitu lahir museng nih bocah. Hidungnya nggak ada. Ya, doer. Bocah. Lah tetap bin lu. Tetap nih anak dapat berkah. Karena dibacain Quran. Orang dulu teratur. Mau puasa roahan. Lebaran, 2-3 minggu masih ada rasa lebaran. Yang ini bawa basko, isi dodol, nganterin ke sono, nganterin mana. Sekarang, waduh, ini kalau mau puasa antaranya musola pada dirapiin, bersihin, masjid dibersihin. Malam pertama ramai. Apa tuh yang lu kata? Apalagi sekarang udah model kan. Masa pulang terawih mati. Sholat biar ada saktatnya. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tuh, jangan imam belum masih begitu udah baca makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Imam diam dulu. Udah kira-kira makmum selesai, baru imam baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dah. Apa? Allahu Akbar. Baru makmum. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kamu masih berdiri tuh. Baru Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih sujud makmum tuh. Allahu Akbar. Baru baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan giliran ngitung duit sampai giliran sholat sembarangan, minta masuk surga. Gua aja nggak ngasih. Mutmain tersalah.
Kalau ada yang nanya, di manakah sholat mesti dikhusyukkan? Di mana kau dapat khusyuk? Di situ lamain. Pak, sekali lagi saya ulangin ya, makan minum tangan. Masih kelihatan soalnya sama saya ada yang minum tangan kiri ini. Makan minum tangan. Pusing deh. Ya, kalau yang lupa bagaimana? Jangan lupa mulu. Makan gak pernah lupa. Paham ya? Gitu. Ingat aja, ingat Nabi terus, ingat Nabi terus. Udah tahajud tiap malam kagak, Nabi wajib tahajud. Witir kita nggak ngerjain tiap malam, Nabi wajib witir. Ikutin yang gampang-gampang dulu. Tuh kloset duduk, punya kloset duduk kan terbuka. Tutup kalau udah nggak dipakai, sebab lubangnya itu ke atas. Sebab syaitan diizinkan oleh Allah ada di kanan, ada di kiri, ada di depan, ada di belakang. Atas nggak boleh, karena atas tempat munajatnya hamba, arahnya arah munajat. Makanya syaitan nggak dikasih di atas. Nah sebagai adab ghirah, tutup kloset itu. Emang kudu capek Pak, di dunia emang kudu capek. Begini nggak boleh, begini nggak bagus, begini. Makanya balasannya bebas, surga. Di surga ntar mau ngapain aja boleh. Foto yang tukang rokok nih. Iya. Rokok ada nggak di sana rokok ya? Orang kata apa aja ada di sana mah. Homer aja di sini kita kagak boleh, di sana ada. Cuman di sana maboknya beda. Maboknya mabok bagus, makanya di sini mabok gila. Mukanya udah beda, nggak begini. Wah, kalau model begini masuk, orang surga kaget. Bagaimana? Laki ganteng 33 tahun, umur 33, muka Nabi Yusuf. Salam. Tinggi 30 meter, tinggi Nabi Adam. Jangan kata condro. Diukur sama kursen sekarang, jangan. Di sana mah beda, kursennya nggak pakai enggak. Udah yang buat alam sana mah jangan dicerna di dunia. Makanya yang pada kurang ajar sama ulama, karena semuanya mesti masuk di akal. Kalau mau kagak masuk di akal, mau coba kita lihat tuh bapak yang bapaknya kecil, anaknya gede banget. Mestinya komplain tuh anak, nggak pantas bapak gue ini. Jangan. Kapan mesti akal di depan? Kapan mesti ilmu di depan? Kapan mesti iman di depan? Makanya 3 ilmu yang tidak boleh berpisah. Apa dia? Tauhid, fiqih, tasawuf. Tauhid untuk kita kenal Allah yang kita sembah melalui sifat wajibnya, sifat mustahilnya, sifat jaiznya. Acara hujan pakai marah-marah. Wah, hujan lagi. Lah bumi Allah, langit punya Allah, kitanya penciptaan Allah. Coba giliran masak cuma 2 gilir umpama, yang datangnya kelebihan. Kang masak begitu ngeliat kan kita, waduh banyak amat jamaahnya. Apa cukup ini makanan? Toto hujan yang di luar pulang, alhamdulillah untung hujan. Lu sih emang sampai hujan disuruh nguntungin juga. Itu namanya orang buta huruf beli kacamata tuh tadi tuh. Jangan ya. Jadi yuk kita ikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai ilmu yang diajarkan oleh guru. Makan minum tangan kanan. Jadi kalau ada orang yang makan minum tangan kiri, Pak, lupa emangnya gitu. Makan tangan kanan Pak, minum tangan kanan, gitu mestinya. Insya Allah perkumpulan kita di sini membahagiakan beliau. Amin. Dan kita juga dan anak keturunan kita semuanya bahagia. Amin. Jadi nggak usah lama-lama. Yang jelas peringatan haul ini adalah bukti hasil karya masa hidupnya Kiai. Makanya sampai sudah wafat pun murid-murid yang bakti masih tetap ingat kepada beliau. Dan pasti beliau akan menengadahkan tangan ke langit mendoakan yang pada bikin haul semua. Insya Allah anak-anak beliau, cucu beliau semuanya, keturunan beliau, istri beliau juga mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.